Bab 157, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Longcheng Courtyard. Area villa paling mewah dan dijaga ketat di Sangjiang adalah tempat berkumpulnya orang-orang terkaya di Sangjiang. Ada puluhan juta villa di sini. Villa teratas mulai dari 30 juta. Halaman Longcheng, villa termahal, secara alami adalah Istana No. 1. Lokasi geografis yang unik, seperti dijaga oleh sekelompok pahlawan, sangatlah megah. Berbicara tentang Longcheng Courtyard, wajar untuk menyebut bos di balik layar ini, Long Group. Keluarga panjang. Perusahaan lokal di Sangjiang telah berdiri selama 40 tahun tanpa gagal, dan kekuatan di belakang mereka sangat menakutkan. Bahkan kaisar bawah tanah Sangjiang seperti Zheng Tai harus melihat wajah keluarga panjang. Tidak bisa menyinggung, itulah naga asli. Kekuatan kelompok panjang telah menembus hampir setiap sudut kota Sangjiang. Hubungan di baliknya sangat rumit sehingga kebanyakan orang tidak dapat membayangkannya. Jiang Wan tampak terkejut saat ini, memandang William dengan sangat curiga, dan berkata, "Aku tahu, ada apa?" William tersenyum, lalu meraih tangan Jiang Wan. Dengan lembut berkata, "Ayo, keluar denganku, aku punya hadiah untukmu." Jiang Wan gemetar dengan hati-hati, ditarik oleh telapak tangan William yang murah hati, dan kaki putih, menginjak seluruh bulu angsa di atas karpet. Setelah melewati ratusan meter koridor bercorak emas putih Eropa Barat, lalu menuju pelataran ribuan meter persegi. Itu sangat megah, terutama taman terapung di sisi paling selatan, yang segera menarik perhatian Jiang Wan. Di halaman ada air mancur, bebatuan dan kolam renang, dan banyak bunga indah ditanam. Ada juga paviliun teh, lapangan golf mini, dan taman hiburan anak-anak. Jiang Wan berjalan ke depan, menginjak halaman rumput yang lembut, melihat ke meja panjang yang penuh dengan mawar putih dan merah, makanan dan anggur mewah, makan malam dengan cahaya lilin yang hangat, dan 8 orang berseragam putih dan hitam. Pelayan, yang berada di kedua sisi meja panjang, membungkuk sedikit ke arah Jiang Wan dan berkata dengan hormat, "Nyonya." Jiang Wan menutupi mulutnya yang indah, matanya penuh dengan kegembiraan dan air mata, melihat ke arah William di belakangnya, dan bertanya, ini. William mendekat, berlutut dengan satu kaki, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tangannya. Cincin berlian versi khusus Swarovski sangat bersinar. "Istriku, ini akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Selama bertahun-tahun, kamu telah dianiaya, biarkan aku menebusnya pada satu waktu." William berkata dengan lembut dan secara pribadi mengganti cincin perak lusuh Jiang Wan. Dulu, mereka menikah, dan William bahkan tidak mampu membeli cincin berlian yang layak. Pada saat ini, Jiang Wan tidak diragukan lagi tersentuh dan bahagia. Dengan air mata berkilauan di matanya, dia segera bergegas ke William yang berdiri, bibir merah hangatnya tercetak di mulut William. Dia memeluk William, keluhannya tiba-tiba mengalir air mata pecah, dan dia berkata, "Bersamamu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Tidak peduli apa yang kau berikan padaku, aku menyukainya. Makan malam dengan cahaya lilin." Jiang Wan menyingkirkan cincin perak itu dengan sangat hati-hati. William bingung, dan bertanya, "Kenapa kamu masih menyimpannya?" Jiang Wan memberinya dengan marah dan berkata, "Ini cincin pertama yang kamu berikan padaku. Tentu saja, aku harus menyimpannya. Artinya berbeda." William Chen mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. "Ngomong-ngomong, ini, kamu benar-benar membelinya. Berapa biayanya? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu?" Jiang Wan memandang lingkungan sekitarnya dengan rasa ingin tahu. "Ini terlalu mewah. Dimanapun Anda melihatnya, itu adalah kustomisasi merek terkenal di dunia." Villa yang terang benderang di belakangnya sudah cukup untuk membuat Jiang Wan ketakutan. Mewah, dia belum pernah melihat villa seperti itu. William tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, saya membelinya dengan uang orang tua saya. Sebenarnya, villa ini dibeli oleh Qiao Fugui, dan telah dipesan untuk William dan Jiang Wan sebagai rumah pernikahan. Hanya saja itu tidak berguna." "Berapa?" Jiang Wan bertanya lagi. Tidak banyak, puluhan juta." William menjawab, tanpa memberitahu Jiang Wan nomor spesifiknya. "Saya khawatir dia tidak tahan." Jiang Wan sangat gugup, dan hatinya tidak tahan ketika dia mendengarnya puluhan juta, jadi dia segera minum beberapa minuman. "Itu terlalu mahal. Mengapa membeli yang mahal? Mari kita beli rumah seluas lebih dari 100 meter persegi." Jiang Wan sedikit marah, karena William terlalu boros. Bukankah dia berselisih dengan keluarga? Masih ada puluhan juta untuk membeli rumah. William sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya katakan bahwa saya menggunakan uang untuk berspekulasi beberapa saham, dan saya menghasilkan banyak uang."
Jiang Wan bergidik, menelan minumannya, dan tiba-tiba bertanya dengan malu-malu, William, apa kau memberitahuku bahwa keluargamu benar-benar hanya menjalankan restoran bintang utara? William meletakkan pisau dan garpu, menyerahkan potongan steak kepada Jiang Wan, dan berkata sambil tersenyum, tidak ada hal lain di rumahku. Industri, apa yang kamu lakukan? Jiang Wan membelalakan matanya, terutama ketika dia memikirkan pemandangan yang dia lihat di pabrik farmasi Hutian, hati kecilnya tidak tahan sekarang. Identitas suami saya tidak sederhana. Mengapa orang seperti dia bersedia menjadi menantu yang tidak berguna di keluarga Jiang selama 3 tahun? William tahu apa yang ingin ditanyakan Jiang Wan, dan berkata, yang kamu lihat. Sebenarnya, aku menemukan teman ayahku. Dia kebetulan bekerja sebagai penjaga khusus di Sangjiang. Aku tidak tahu mengapa dia membuat pertunjukan sebesar itu. Tapi jangan takut, tidak apa-apa. Jiang Wan merasa lega sekarang, berpikir bahwa keluarga William ada di keluarga itu, atau bahwa dia adalah anak keluarga dengan latar belakang khusus yang hanya bisa dilihat di TV. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir, tapi Jiang Wan menjadi semakin penasaran dengan apa yang dilakukan William di rumah. Jiang Wan bertanya banyak tentang makan malam dengan cahaya lilin ini. William dengan cerdik menghindari pertanyaan kunci dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Jiang Wan. Istriku, percayalah, ada beberapa hal yang belum bisa kukatakan padamu, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa suatu hari nanti, aku akan memberitahumu segalanya. William duduk di taman bersama Jiang Wan, dan dia mengandalkan di pelukan William. Nikmati kehangatan setelah makan malam. Jiang Wan mengangguk. Saat ini, dia sangat mempercayai William. Setidaknya, William mengaku sebagian padanya. Misalnya, William berencana membawa Jiang Wan dan Kiki pulang untuk menemui mereka. Jiang Wan sangat bersemangat, dan sangat gugup, akankah mertuanya menyukai dirinya sendiri dan Kiki. Jiang Wan, apa yang harus dilakukan orang tua di sana? Katakan pada mereka, apakah kamu membeli villa di Longcheng Courtyard? Tanya William tiba-tiba. Jiang Wan berpikir sejenak dan berkata, Bu, tunggu sebentar, saya khawatir dia akan ngengas lagi. Mengangguk memeluk Jiang Wan dengan lembut. Melihat bulan dan bintang. 2 hari kemudian, luka di wajah Jiang Wan sembuh. Dalam 2 hari terakhir, William pergi dari rumah sakit ke rumah sakit Longcheng. Jiang Wan secara alami meminta cuti, tetapi dia harus pergi bekerja hari ini. Pabrik farmasi Hutian mengumumkan kebangkrutan dan likuidasi dalam siaran pers 2 hari yang lalu. Jiang Wan perlu berurusan dengan banyak hal di perusahaan. Setelah siaran pers, Hu Jingrun juga dibawa pergi oleh pengawasan dan dihukum dengan berbagai tuduhan. Pabrik farmasi Hutian yang besar runtuh dalam semalam dan menjadi headline dari Sangjiang, yang banyak dibicarakan orang. Kejadian ini tentu saja menyebabkan keributan di kota Sangjiang. Banyak orang di lingkaran atas membicarakan tentang pabrik farmasi Hutian yang menyinggung perasaan orang. Bahkan keluarga Kyoto Lu di belakang mereka telah diperiksa. Ketika kedua hal itu terhubung, semua orang tahu bahwa keluarga Lu memprovokasi pria besar yang tidak bisa tersinggung, kalau tidak, bagaimana bisa keluarga Kyoto yang begitu besar disita dari atas ke bawah dalam semalam. Bahkan Randy Lu tidak luput, 2 aturan. Semua orang membicarakan siapa yang disinggung oleh keluarga Lu dan pabrik farmasi Hutian. Perusahaan Jiang Wan tidak terkecuali. Begitu dia kembali ke perusahaan, dia mendengar rekan-rekannya berdiskusi, hei. Pernahkah Anda mendengar bahwa pabrik farmasi Hutian diselidiki hanya setelah menyinggung orang besar? Saya tahu, hari itu. Paman saya ada di tempat itu. Salah satu gadis berkata dengan sangat bersemangat. Apa yang dikatakan kakak iparmu, apa yang dia lihat? Ya, aku sangat cemas. Siapa sih yang menyinggung Hutian Pharmaceutical Factory? Sekelompok karyawan. Itu berkicau, yang membuat gadis itu merasa cukup keren. Kakak iparku baru saja mengirimkan barang pada saat itu, dan melihat 4 tank tempur dan pengawal khusus mengawal seorang pria dan seorang wanita ke dalam mobil dan pergi. Wanita itu berkata dengan penuh semangat, dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya, berkata, hei. Anda tahu, mereka masuk ke dalam mobil Zheng Tai, kaisar bawah tanah kota Sangjiang. Kakak ipar saya melihat bahwa Zheng Tai sangat menghormati pria itu. Ketika kelompok itu mendengarnya, mereka semua tercengang. Hancurkan dan kamu akan melawan tank dan pengawal khusus. Apakah kamu menonton film? Ya, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Bukankah itu kekuatan yang berasal dari latar belakang khusus? Sekelompok orang terus berdiskusi. Hei, Wakil Presiden Jiang, kamu sepertinya pergi ke pabrik farmasi Hutian hari itu. Tahukah kamu tentang ini? Song Min akan melihat Jiang Wan masuk dari pintu, berlari ke sana penuh gosip.
Jiang Wan hanya terkekeh dan memantul di dahi kecilnya yang halus, kemudian Jiao Chen menatap sekilas bahwa beberapa rekan gosip berkata, pergi kerja, apa basa-basi, tidak mencoba untuk mengurangi gaji ya. Sekelompok orang juga mengetahui bahwa Jiang Wan sedang bercanda, mereka semua menyeringai dan terus bekerja. Jiang Wan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan memasuki kantor. Duduk di kursi putar, dia mengeluarkan kartu nama emas dengan karakter awan dari laci dan memegangnya di tangannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia meletakkan kembali kartu nama itu di laci. Bisakah Anda menemukan wanita malam itu di semua toko dengan nama awan di Sangjiang? Apakah dia benar-benar tahu semua tentang William? Jiang Wan meninggalkan gagasan bahwa dia ingin bertanya, karena jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak akan percaya pada William. Lihat kembali ke sisi William. Dia baru saja keluar dari Royal Palace of Dragon City Villa nomor 1, membawa makanan yang disiapkan oleh Maid, dan hendak pergi ke rumah sakit untuk menemani Kiki. Tiba-tiba, ada teriakan di belakangnya. Hei, William, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu di rumah sakit? William dengan cepat berbalik dan melihat Yang Guilan, ibu mertua, dan dua wanita parubaya yang anggun lewat. Yang Guilan tampak bingung dan melihat villa besar dan mewah di belakang William. Bagaimana dia bisa datang ke Dragon City Courtyard jika dia tidak berguna? William juga tercengang, tetapi tanpa diduga, dia bertemu dengan Yang Guilan di sini. Apa yang harus dilakukan? Bersambung.